Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu, sekalian promosi, nggak perlu promosi ya, Starbucks sudah terkenal. Jadi kedatangan tamu, mbaknya ini berapa tahun sih di Hong Kong? 10. 10 tahun. Wow. Terus ada cerita yang indah nggak tentang Hong Kong? Ada cerita yang menyakitkan nggak tentang Hong Kong? Kalau cerita tentang menyakitkan itu pasti ada, Mhm. ya. Kalau perasaan itu ya, kalau aku dengerin curhatnya jenengan itu anak-anak itu yang baru-baru itu pada nggak semangat kayak gitu loh. Mhm. Kalau anak-anak yang lama itu kebanyakan mereka itu pada takut kalau di interminate. Soalnya dulu aku juga kayak gitu, aku mikirnya kayak gini, Miss. Dulu waktu aku kerja di Hong Kong ya, aku paling takut yang namanya di interminate. Soalnya aku di Indo itu keluargaku miskin kan, nggak punya. Jadi kalau aku tuh nge-break otomatis aku harus bayar di PT kan. Betul. Terus nggak mungkin ibuku tuh mau nebus aku, nggak mungkin, soalnya buat makan aja susah. Jadinya tuh aku bertahannya di situ. Aku harus bisa kayak gitu kan. Alhamdulillahnya itu hampir finish kontrak 2 bulan lagi. Aku tuh di interminate Masih berusaha pun masih tetap di interminate. Iya, masih di interminate. Soalnya aku di interminate itu bukan karena kesalahan aku. Pembantunya yang dulu itu mau datang lagi kerja sama dia. Terus kan alhamdulillahnya agent aku nggak begitu bagus kayak gitu loh. Bukan nyaranin majikan aku untuk minisin aku atau kayak gimana, dia malah bilang sama majikan aku, ya udah di interminate aja kayak gitu kan. Terus udah gitu kan, gimana aku mau nge-terminate dia tuh anaknya baik loh, kerjanya juga hardworking kayak gitu kan. Terus alhamdulillah itu aku dapat di fitnahan gitu loh sama anaknya, kan anaknya 2 kembar. Terus udah gitu anaknya tuh bilang, kan namanya juga anak growing up. Terus dia tuh beli make up sendiri, terus dipakai itu mukanya rusak kayak gitu loh, pada bintik-bintik kayak gitu. Terus dia itu bilangnya aku yang beliin make up buat dia. Anaknya tuh ngomongnya sama ibu bapaknya itu, kalau aku yang beliin kosmetik sama dia, tapi mereka tuh nggak ada ngasih kesempatan untuk aku explain kayak gitu loh. Mungkin kan karena aku mau di interminate ya, itu nyuruh majikanku untuk interminate aku, jadinya aku ya udah Dijadikan alasan itu. Terus aku di interminate. Habis interminate ya aku sedih banget ya. Apalagi agentku nggak bagus, Terus udah gitu dia tuh bedain anak yang finish, terminate, sama break kontrak. Kalau yang finish kontrak, kalau dia ngasih makan itu satu box itu, kotak box itu buat dia sendiri. Tapi kalau yang di interminate itu berdua, satu box itu berdua. Wow. Iya. Oke, tragis juga loh ini agent. Terus udah gitu kan aku nggak mau kan ngikut agentnya dia. Terus aku tuh ada teman, Nah, teman aku itu bantuin aku. Terus pokoknya tiket aku kosong. Pokoknya nggak bisa dipakai. Soalnya kan semua uang gajiku, uang terminate itu kan dipasrahin semuanya ke agent kan, aku nggak dikasih sama sekali. Terus itu teman aku tuh datang bantuin aku kayak gitu loh. Terus dia tuh ngasihnya tiket itu tiket yang murah itu loh, tapi kan aku tahu tiket itu nggak bakalan aku pakai kan, soalnya aku mau nyari majikan laki. Terus karena itu aku pertama kali datang ke Hong Kong, jadinya itu aku nggak bisa diproses, dataku tuh dikunci sama agent Indonesia sama agent Hong Kong juga, jadi nggak bisa Zaman diproses. dulu masih kunci-kuncian. Terus kalau mau bisa diproses aku harus bayar. Ya udah, terus aku alhamdulillah ketemu sama agent baik kan. Terus dia itu bantuin aku, terus bayar, terus nanti dipotong potongan. Terus aku udah pulang ke mana, ke Macau kan, nungguin visa. Terus habis nungguin visa, alhamdulillah aku dapat majikan, walaupun orang banyak ya, 7 sama aku. Dia tuh orangnya baik, nggak pernah didada itu nggak pernah. Terus walaupun aku bangunnya pagi setengah 5, itu jam 5 aku udah bangun, soalnya aku harus prepare breakfast, lunch box kayak gitu kan. Terus nanti aku tidurnya itu minimal jam 1, jam 2 aku baru tidur. Soalnya aku kehidupanku kan sama anaknya yang kecil selalu di luar, nganterin les ini habis sekolah kayak gitu kan. Jadinya tuh malam jam 7 aku baru masuk rumah, itu aku masih masak buat yang di rumah. Masih bersih-bersih lagi. Iya. Terus udah gitu ya udah nggak apa-apa, aku jalanin kan. Terus ini kan temanku yang bantuin aku itu loh, kalau inget ya aku sakit banget lah. Waktu itu dia bilang kayak gini, ibunya sakit. Terus habis ibunya sakit, katanya mau operasi, nggak punya duit.
Nah terus dia tuh ceritanya yang gini, aku kan merasa gimana ya dia habis udah bantuin aku saya. Terus udah gitu ya udahlah nggak apa-apa, tapi aku masih potongan loh, aku bilang kayak itu nggak apa-apa. Terus aku dibawa ke bank. Waduh, cerita baru ini. Iya, aku dibawa ke bank, kontrak baru itu aku dibawa ke bank kan. Terus masa aku potongan agent, dia yang bayar selama 3 bulan. Habis 3 bulan, aku pertama kali dapat gaji full, dianya kabur. Jadinya aku tuh sedih, kesel, kayak gimana gitu. Terus udah gitu aku making decision kan. Aku bilang kayak gini, ya udah kalau kayak gini caranya, di rumah aku juga ibuku miskin, kalau aku nggak bayar banknya, dia pasti orang Indonesia kan dikejar-kejar. Aku nggak mau lah, yang namanya juga orang miskin di Indo kan tahu sendirilah tetangga itu. Terus udah gitu ya udah hampir 2 tahun aku nggak pernah ngasih kabar ke keluarga, nggak pernah telepon, nggak pernah apa, nomorku aku ganti. Soalnya bayaran aku, gaji aku itu aku mau buat bayar bank, mau lunasin bank dulu. Gajiku dulu cuman 3.630. Aku bayarnya bank 3.300. Aku cuman dapat sisa 330. Bisa itu hidup. Aku bisa hidup. Terus alhamdulillahnya itu majikanku setiap 3 bulan sekali dia ngasih tambahan aku 1.500. Itu yang buat aku bertahan di situ. Oh, oke, ada tambahannya. Ya, ada tambahannya. Terus aku alhamdulillahnya sekarang bankku udah over kan. Terus aku ketemu sama orang yang baik hati. Dikenalin sama temanku. Ya aku jalan sama dia sampai sekarang. Terus aku kan cerita gini sama dia. Terus alhamdulillahnya dia tuh ngasih duit aku buat ngirim ke Indo 10.000 loh. Sebentar, cowok maksud kamu? Iya. Oke. Orang lokal atau foreigner? Kanada. Orang Kanada, oke. Terus udah gitu aku telepon keluarga kan, aku kabarku di sini baik-baik aja. Oh, ibuku seneng, nangis, kayak dia tuh udah nggak mengharap aku tuh hidup loh, Karena 2 tahun lost contact. Iya, 2 tahun lost contact. Aku nggak pernah telepon ibuku atau nggak pernah ngasih kabar ke orang tuaku udah pikirannya mereka itu aku udah nggak ada di sini kayak gitu loh. Ya Tuhan. Iya, soalnya terus aku tuh ikhlasin. Semakin aku benci sama ini orang yang bawa kabur duit itu ya, aku semakin sakit hatiku tuh nggak sembuh kayak gitu loh. Jadi perlahan-lahan walaupun sakit aku tuh mencoba melupakan itu. Suatu saat nanti pasti ada orang yang baik datang nolong aku atau kayak gimana kayak gitu. Terus udah gitu ya, aku alhamdulillahnya ketemu sama dia ya, sampai sekarang aku dihidupin sama dia kayak gitu. Jadi terus udah gitu kan aku pindah lagi kan majikan, soalnya di sini kan yang kontrak kedua itu kan pekerjaanku berat banget soalnya aku juga kurang tidur juga kan. Terus aku setiap ganti majikan itu nggak pernah dapat yang kayak gimana gitu, nggak pernah. Pasti dapat yang didulit kayak gitu ya, walaupun kita udah kerja mati-matian loh, bersihin, ngepel sehari 2 kali ya. Masih tidak ada rasa terima kasihnya? Iya, masih nggak ada terima kasihnya sama sekali. Masih dicekin, didulitin kayak gitu toh. Terus habis gitu masih dikasih buku. Oke, dari jam segini sampai jam segini kamu ngapain? Terus nyuci baju itu selesai berapa menit, lama? Berapa lama kayak gitu. Wow. Ngelapin jendela itu kamu berapa lama kayak gitu. Terus ya tapi aku karena aku mau finish, mau dapat rekod yang bagus, aku tetap bertahan. Terus habis itu aku lama-lama kan aku terus curhat sama dia. Terus dia bilang kayak gini, ya kalau kamu nggak kuat ya udah lepasin kayak gitu daripada kamu sengsara di situ. Tapi aku masih merasa yang kayak gitu, soalnya kan sebentar lagi kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi tak rasa-rasain itu kayak dia tuh semakin menindas aku gitu loh. Soalnya setiap kali, oh ini bersihin ini, walaupun jam 12 malam bangunin aku, cuci nih baju kayak gimana, aku tetap oke. Aku nggak pernah bilang enggak, itu nggak pernah. Aku selalu bilang oke. Karena itu di luar nanti kalau nyari majikan lagi susah, apalagi aku nggak bisa ngomong bahasa Kantonis, soalnya ngomongku kan juga bahasa Inggris, itu benar-benar susah nyari majikan yang bahasa Inggris. Jadinya siapapun kalau bisa ngomong bahasa Inggris mau nerima aku oke. Terserah wes. Iya, soalnya intinya kan nanti nyari majikan lagi tuh susah. Terus udah gitu ya udahlah. Terus masalah makan
masalah makan itu ya juga aku beli sendiri dari uangku sendiri. Soalnya kalau ngharapin mereka itu kayak ngasih makan kayak ngasih makan apa? Tidak selayaknya. Tidak selayaknya itu loh. Berarti benar kan dikasih roti yang cuma separuh itu ditugil itu bener ya? Kasarannya orang ngomong itu setugel dulu. Terus kalau ngasih makan itu ya cuman kepalanya doang itu loh. Oh ya bagus tuh masih ada kepalanya. Iya enggak, kepala doang. Terus sama itu kalau sayur ya cuman kuahnya sama itu yang satu helai gitu. Satu helai, nggak ada daunnya, itu cuman batang-batang doang itu. Ya udah itu aku terima. Terus udah gitu walaupun aku nggak makan ya, aku lebih baik beli sendiri. Terus aku makan sendiri, soalnya buat diriku sendiri. Betul. Soalnya kan kalau aku mau hitung-hitungan, akunya yang kurus, soalnya majikan aku kayak gitu. Betul. Terus udah gitu ya, aku mau ini sama anak yang apa itu, anak yang baru-baru itu. Kalau masih dalam satu bulan, 2 bulan itu coba bertahan, Mbak. Soalnya kan masih dalam masa apa itu namanya? Penyesuaian. Dulu aku penyesuaian itu lama loh. Soalnya aku bahasa Inggrisku juga nggak begitu bagus, nggak bisa ngomong Kantonis, jadi oke aja kayak gitu. Gitu aja. Jadinya tuh aku masa penyesuaian tuh ada 5 bulan, 6 bulanan aku baru bisa menguasai. Toh masih hampir finish, masih di intermediate. Jadi bukan jaminan ya. Sudah mencoba pun tetap gagal ya. Iya, soalnya kalau anak-anak yang dulu tuh paling takut kalau di intermediate. Paling takut dipulangin ke agent. Iya. Karena mereka itu anti banget ketemu agent. Yang setahu saya agent zaman dulu itu ganas kayak nyaplok orang ya. Padahal mereka lupa bahwa mereka itu dapat uang dari pembantu. Bukan cuma majikan loh. Makanya kalau aku kalau lihat mbak-mbak Indo yang kerja di Hong Kong, ya nggak semuanya lah ya. Itu mereka tuh gayanya sok kayak gimana kayak gitu, nggak menghargai kita yang kerjanya masih ngosek WC atau kayak gimana tuh nggak menghargai sama sekali. Tergantung juga, tidak semua. Iya, nggak aku udah garis bawahi nggak semuanya. Nggak semua, tersinggung loh. Ntar yang sensi ini loh. Jadi sebenarnya gini loh Mbak, mungkin juga bukan karena dia, karena tekanan dari pekerjaan juga. Itu bisa jadi. Karena saya melihat beberapa staff agent itu kalau pegang kertas aja kayak jijik gitu loh, kayak gini. Itu saya ada, tapi sebenarnya dia bukan seperti itu yang saya tahu ya. Dia itu kayak tertekan dari pekerjaannya juga. Kan kerja di agent ini gila Mbak. Saya pribadi itu seperti hamburger. Di atas ditekan bos, di bawah ditekan kalian. Jadi ini kepepet. Ngamuk kan nggak mungkin ngamuk di bos, ngamuknya di kalian. Iya. Tapi ya nggak semuanya sih, nggak semuanya. Tapi ada juga yang berlaku kayak gitu loh, yang sok. Betul, gitu saya lihat sendiri. Bukan mengingatkan, malah menghakimi. Iya. Tapi kalau kemarin itu aku dengar Yuni ngomong kalau sesama Indonesia harus saling membantu. Tapi kayaknya tuh nggak mungkin, Kenapa? Soalnya apa ya? Kalau orang Indo kebanyakan itu kalau udah di atas kayak gitu, aku loh udah kayak gini. Nah gitu. Itulah yang saya katakan. Itu beda sama anak PL. Kebanyakan kalau anak PL itu kalau majikannya butuh pembantu atau orang kayak gitu, saudaranya dulu apa temannya dulu. Itu yang soalnya waktu aku hidup di Discovery Bay kayak gitu ya. Itu mereka bisa bawa kayak suaminya, saudaranya, itu semuanya dimasukin dulu di situ. Betul. Orang temennya, maksudnya orang lain gitu nanti dulu. Semuanya tuh dia bantuin saudara-saudaranya dulu. Betul. Tapi kan kalau anak Indo enggak. Kebanyakan anak Indo tuh enggak. Kalau anak itu kebanyakan itu dia aku. Iya, Kamu apalagi yang kalau udah jalannya sama orang sini atau orang mana itu jalannya kayak tahu sendiri. Ke barat-baratan. Sudah miring ke kiri dan ke kanan. Nah itu yang saya selalu bilang, kita itu punya mental crab. Jadi nggak salah kan saya ngomong kayak mental crab itu apa sih? Saat ada yang di atas bingung mau jatuhin, bukan bingung mau mendukung satu. Dan saya itu beberapa kali itu dapat informasi di mana anak Indonesia yang baru mau nikah sama orang Hong Kong atau orang bule, bukannya didukung malah dijatuhkan. Itu yang banyak saya cuma berpikir kenapa sih kita tidak saling bangga. Karena soalnya mereka tuh kayak jealous kayak gitu loh, kalau menurut aku loh ya. Ya cemburu itu wajar Mbak. Cemburu itu wajar, tapi jangan sampai membunuh rezeki orang. Menurut pendapat saya. Juga sih. Karena ada beberapa orang nggak berani nikah karena diomongin
dijelek-jelekin, dikompor-kompori, akhirnya mereka sampai nikah ditunda-tunda. Mereka tuh sampai nyuruh aku, buat no video gimana sih caranya menikah sama orang Hongkong. Saya sudah siapkan tapi saya sendiri nggak ada waktu. Kadang-kadang menikah sama orang Hongkong ataupun sama bule, apakah susah? Enggak juga loh. Mudah sekali loh. Ya, tapi kalau kamu ya menikah sama bule, kalau tidak salah KTP-mu tetap WE. Cuman ganti status saja. Jadi kamu ikut status suamimu. Kalau suamimu sudah permanen, itu mungkin kemungkinan besar kamu bisa hiring pembantu. Karena aku pernah dulu satu anak Filipin, dia menikah sama pilot. Saya kaget, KTP-nya itu WE. Masa? Betul. KTP-nya W, tapi ngejeng pembantu. Bisa ngejeng pembantu. Ini pertama kali, aku masih inget banget majikan. Tinggal di Discovery Bay, jaga 3 anak. Itu aku kaget karena yang apply, yang bawa ke imigrasi apa kan aku. Oke. Tapi dia bukan permanen. Dia kayak resident saja. Karena dia ikut suaminya. Jadi KTP-nya dia nggak ganti jadi PW itu, PKLM itu enggak. Dia tetap masih WX. W. Makanya dari itu aku tidak tahu kenapa tidak berubah itu sebenarnya. Dan ada beberapa anakku yang menikah sama bule tinggal di sini, tapi tetap KTP-nya nggak berubah. Karena KTP-nya itu berubah kalau kamu menikah sama orang lokal Hongkong. Ini menurut pengalaman saya, tidak semuanya ya. Dan kalau statusnya pembantu nikah sama bule, apakah sulit? Tidak sulit juga. Banyak anak-anak yang menikah dia berjadi tidak bekerja. Jadi kamu ada plan menikah nggak sama bulemu? Ada sih, cuman masih lama. Iya kayaknya. Aku ada anakku dulu itu ya menikah sama bule mana ya? Pokoknya minta doanya aja. Friends. Padahal friends itu banyaknya nggak enak, orangnya itu nggak enak gitu. Tapi ini anakku nikah sama friends mulia banget. Disekolahin, nikah sekarang sudah jadi dek Prancis sana. Jadi kenapa aku selalu mendukung? Aku tuh mendukung kalian. Kenapa? Aku pingin tuh. Bukan berarti kalau nikah sama bule atau orang Cina derajatnya naik, tidak ya. Karena bagi saya saat kamu menikah aja, bagi saya itu derajat sudah naik. Bukan berarti kamu jadi nyonya besar sok-sokan. Iya, tapi kan tidak semua. Karena kadang-kadang kalian yang menyepelekan mereka, kalian yang ngenyek. Pacaran karo bule paling yang anu tok. Paham nggak maksudku? Paham nggak? Jadinya nggak ngeh, kitanya yang mau respect kamu nggak ngeh gitu loh. Bekas pembantu sombong. Nah, sininya yang nggak sombong jadi emosi gitu loh. Jadi sebenarnya respect each other itu sangat penting. Jangan merasa bahwa sekarang jadi nyonya besar sombong. Padahal dia pun senyum sama kamu. Tapi kamu sudah suudon duluan. Gimana bisa ngobrol kalau dari awal aja aku udah nggak suka kamu? Iya, betul. Padahal kita nggak kenal. Ya emang sih pandangan mereka itu sinis. Iya, kalau ngelihat banyak sih, soalnya aku kalau jalan sama dia kayak gitu kan, pandangan anak-anak itu udah beda. Padahal aku kan kalau sekarang pakai masker kita nggak bisa tahu lihat kamu senyum apa enggak. Tapi dari ya, aura kan tahu. Tapi aku pasti selalu kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Kalau dulu aku selalu senyum. Tapi kadang-kadang anak-anak sok kayaknya gitu loh. Itu yang saya lihat, itu. Jujur, aku di sini nggak punya banyak teman. Kenapa enggak? Atau kamu yang sombong atau karena kamu males? Bukan, kayak gini loh. Soalnya dulu itu menurut aku loh ya. Soalnya dulu waktu aku tuh masalah kayak gini, dicukupin terus kan. Jadi itu aku banyak temennya, Jadi anak-anak tuh hampir kalau mau makan kayak gitu, let's go, ayo kita ke sana yuk, kayak gitu. Terus ntar aku yang giniin kan. Jadinya tuh terus oke lah. Terus habis itu kan aku kalau tak pikir-pikir itu mereka tuh cuman kayak manfaatin aku doang kayak gitu. Jadinya lebih baik aku sekarang ya cukup punya teman 2-3 yang close sama aku tuh aku udah cukup. Aku nggak mau punya banyak teman. Soalnya punya banyak teman itu juga banyak masalahnya juga loh. Satu ya, dulu aku waktu masalah bank ini banyak temanku banyak banget. Terus saat aku down, aku bayarin bank, aku nggak punya duit buat makan, itu semuanya kabur. Jadi kamu tahu siapa yang benar-benar teman
dan bukan? Aku cuman punya satu teman, dia itu the best banget, sampai sekarang aku masih hubungan sama dia. Aku kenal dia tuh dulu waktu itu aku di Macau di boarding house kayak gitu. Nah aku kenal sama dia, terus kan dia visanya udah turun dulu kan, terus dia tuh balik lagi ke Hong Kong kerja. Terus dari situ sampai sekarang kita tuh kayak kakak adik kayak gitu. Soalnya kan aku udah tua ya, terus dia kan masih muda, jadi dia selalu manggil, respect banget sama aku kayak gitu. Pokoknya kita berdua itu saling bantu-membantu kayak gitu loh. Cuman dia kalau aku lagi down, dia bantuin aku. Kalau dia lagi butuh, aku juga berusaha yang terbaik buat dia kayak gitu loh. Kebanyakan anak-anak itu kalau kita lagi dapat masalah nih ya, oke, bye. Kayak gitu loh. Ya iyalah. Mau gak kenal kamu, gimana kamu kasih aku masalah? Bye, itu lebih baik. Gimana? Maksud aku adalah saat kamu pacaran sama bule, kedepannya saya cuma bisa mendoakan pernikahan yang terbaik. Makasih. Ya namanya orang, aku lebih suka kalau anak-anakku lebih gimana ya? Lebih depannya itu lebih punya masa depan yang cerah, bukan jadi pembantu tidak masa depan cerah loh. Tidak. Maksud aku kita keluar negeri kan mengubah nasib. Iya. Menikah juga kan punya peluang untuk mengubah nasib ya. Jadi kan lebih baik lagi. Kamu akan pulang Indonesia, stay di Hong Kong atau memilih ke Kanada? Mungkin kita planningnya kita mau pulang ke Indo. Kamu planning sama bawa dia ke Indonesia? Kuat nggak dia di Indonesia? Nggak tahu, makanya dia itu nggak mau jual propertinya yang di sini. Terus nanti mungkin balik Indo, balik sini kayak gitu. Planningnya kayak gitu sih ya, mudah-mudahan jadilah. Bulemu tinggal di mana sekarang? Di sini. Ngerti di mana? Residen sini. Bukan, maksudnya di Wancai, Satin. Oh, daerah Satin aman sih. Jangan sampai di daerah area sentral sana. Karena kalau bule, bukannya saya nyombong, dulu kan saya kerja di restoran Itali. Jadi kebanyakan tempat kita aku di Itali sama Perancis ya. Jadi sebelahan gitu, jadi kebanyakan bule-bule itu saya tahu secara langsung dan tidak langsung. Dan saat mereka bawa pacarnya, apalagi orang Indonesia, itu pandangan orang itu sinis banget gitu loh. Iya. Saya tuh kadang berpikir bahwa sebenarnya nggak ada yang salah dengan cinta. Paham nggak? Orang menyukai itu bukan karena kamu pembantu, saya majikan, tidak. Saya rasa bukan itu. Tapi orang kan memandang ya satu kesamaan. Dia dulunya pungyan, kayak sekarang jadi majikan. Dalam hati, so what? Paham nggak maksudku? Iya. Whatever. Gak ada hubungan sama kamu dan dia tidak ngerepotin kamu. Terus aku nanya sama dia, terus apa gitu? Ya enggak sih, sekarang sok-sokan aja. Lah wong kamu kenal aja bilang sok, gimana kalau dia kenal kamu? Lebih sok lagi, aku bilang gitu. Karena gini loh, orang itu selalu melihat rendah kita walaupun kita di atas. Emang betul itu, Cek. Saya ngelihat banyak sekali orang itu, Tima nikah sama orang Hong Kong, papa ya, sok dia aja nggak sok, kamu yang sudah ngasih mantan pembantu. Paham nggak maksud aku? Dan mereka selalu bilang, kalau cowoknya nggak kere, nggak mungkin lah seleranya pembantu. Nah, yang ngomong ini siapa? Teman kita sendiri. Itu kejadian loh, sama keluargaku ya. Kan soalnya tanteku itu kan nggak suka. Soalnya dulu kan kayak gini ceritanya. Aku kan pulang Indo, kan dia bilang kan, ya udah babe, kamu kalau mau pulang Indo, kamu pulang Indo dulu, bikin rumah dulu, jangan kamu balik ke sini sebelum rumahnya jadi, kayak gitu kan. Oke. Terus kan waktu itu aku nyari majikan tuh susah banget loh, bener. Soalnya tuh nyari yang bisa bahasa Inggris itu susah banget. Nanti itu anaknya cocok, terus di rumah ada neneknya nggak bisa bahasa Inggris, jadi neneknya nggak maunya yang Kantonis kayak gitu. Gagal lagi. Terus ya udah, kalau kayak gitu ya udah kamu pulang dulu. Aku hampir setahun lebih di Indonesia. Terus tanteku tuh bilang kayak gini, sakit banget sih. Nggak mungkin lah kalau Bulemu. Cowoknya mau ngasih duit, mau ngidupin dia, orang dianya aja masih di Hong Kong, terus ceweknya ada di Indo, nggak mungkin. Paling dia di sini loh, dia udah nyari punya lagi, kayak gitu. Sakit banget loh, saudaraku sendiri loh, bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, kamu beneran mau bikin rumah buat aku? Aku bilang kayak gitu. Ya beneran lah, emangnya aku pernah bohong sama kamu kayak gitu kan. Terus udah bilang kayak gitu, emang tanahnya udah siap? Udah, kamu tinggal ngirimin duit aja buat beli bangunan. Aku bilang kayak gitu kan. Oke. Terus habis itu kan dulu aku kan nggak punya KTP loh. Oke.
Dulu kan kalau di Western Union itu harus ada KTP. Hmm. Jadinya tuh dia ngirimnya atas nama ibuku. Jadi seminggu 2 kali itu pasti dia ngirimin duit buat yang bikin rumah itu. Berapa banyak totalnya dia ngirim? Totalnya itu ada 60, 50. Totalnya berapa? Totalnya 500, 300 juta? Lebih sih. 500 juta lebih. Oke. Terus udah gitu kan aku udah beli itu semuanya terus dibikin kan. Terus jadinya dia diem. Dulu emang waktu masih miskin itu yo. Sebentar ya, saya cek telepon. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Ayo. Wah, aku nggak ngelihat SMS-nya loh, aku nggak ada loh Mbak. Pakai nomor HP-nya siapa? Oke, soalnya HP kan aku udah bilang aku nggak buka. Sebentar, tap. Di kantor. Sudah. Oh, kiriman 2 Mbak Susi, soalnya Mas Sandro kesini Mbak Susi. Ngirim 2. Kamu kesini sekarang aja, lah gitu. Langsung tak cekin. Oke, Mbak. Jadi sekali lagi yang menganggap rendah itu bukan orang lain ya? Saudara sendiri itu. Saudara sendiri. Berarti kamu nggak sukses? Oh, dia seneng mungkin, kemungkinan kayak gitu. Soalnya dulu waktu aku nggak punya itu ya, waktu miskin banget itu tetangga-tetangga pada jelekin aku kayak gini. Kita miskin dijelekin, kita lebih mau naik ke atas lagi juga diomongin jelek. Jadi kita harus gimana dong? Jangan bersebelahan sama dia. Pindah. Pindah itu ibu nggak mau, Cek. Iya, dia tuh maunya di situ. Orang tua seperti itu. Jadinya itu sekarang dulu tuh aku dihina kayak gini loh. Kerja di luar negeri bertahun-tahun, bikin rumah, beli ini aja nggak bisa. Dalam hatiku, kerjaku dari dulu di Singapura kan aku bantuin adikku, bantuin ibuku juga kan. Karena ibuku kan bapakku udah meninggal kan. Aku ada 3 adik kan. Jadi kan aku biayain mereka dulu mah. Ya juga nenekku juga kan. Terus udah gitu kan nggak bisa lah gini. Sekarang giliran aku udah bikin rumah, dia tuh ngomongnya lain lagi. Pasti di luar negeri dia kerjanya ngelonte. Kenapa dia bisa, kalau cuman kerja pembantu nggak mungkin lah dia bisa bikin rumah, bisa beli kebun, bisa beli sawah kayak gitu gini nih. Pasti dia ngelonte di sana kerjanya. Dalam hatiku astagfirullahaladzim, sampai ibuku tuh drop loh, Ceh. Terus aku bilang kayak gini. Oke, nggak punya rumah diomongin, punya rumah dikatanya lonte. Iya, itu tetanggaku itu. Jadi aku buat status itu bener ya? Kita yang kerja, sana yang ngitung gaji. Iya. Bener loh, Ceh. Bener, nggak bohong aku. Soalnya hampir tetangga-tetanggaku kayak gitu. Yang dulu yang suka ngehina keluargaku, nggak respect sama keluargaku. Sekarang alhamdulillah aku ngangkat derajat ibuku sedikit kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak agak baik gitu loh sama ibuku. Tapi aku percaya, Nduk, dengan satu hal bahwa perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Makanya Tuhan kasih kamu rezeki juga ya ketemu sama bule yang baik ya, karena kamu pernah dengar kan orang yang sampai dicincang-cincang itu, kasus yang dicincang itu. Aku tuh ngeliat bule itu sebenarnya sedikit trauma. Tapi satu hal, bule itu tidak akan suka sama saya. Kenapa? Putih. Bule itu paling suka kulitnya kayak kamu. Ini aja aku dipepet terus loh di laut. Maka dari itu bule itu nggak akan tertarik sama saya. Dari kulitnya dia nggak mau, udah nggak mau. Memang mereka lebih suka sawo-sawo matang. Sekali lagi kan rezekimu, nasibmu juga, Dok. Dan ya kebetulan mungkin saya nggak cocok sama bule karena mungkin saya juga keras kepala. Jadi kenapa saya bilang dari penampilan juga beda. Dan kamu sebagian dari bule Kanada itu nggak suka ceweknya lipstikan atau norak banget. Dia lebih suka kayak kamu, kulitnya sawo matang. Yang penting bukan sawo bosok ya. Jadi kulitnya sawo matang aja. Jadi saya lihat itu di mana kalau dia pacaran sama orang Cina, bule pacaran sama orang Cina, saya malah mengiranya bulenya yang miskin. Kenapa? Kan ngarepin KTP Hong Kong, paham nggak maksudku? Karena kalau mereka nggak bekerja kan setidaknya ada yang ditempelin. Tidak semua, saya ngomong tidak semua. Tapi kalau bule yang sedikit kaya, maksudnya mereka berani, mereka ambil pembantu. Bahkan kalau ada orang yang menanggapin, kalau orang kaya seleranya bukan pembantu, itu yang salah. Itu yang salah. Selalu orang berpikir bahwa kalau pembantunya mau, berarti yang murahan. Tidak juga, paham nggak maksudku? Cinta tidak ada yang tahu.
Iya. Bahkan Jodoh kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang rencana. Bahkan ada orang bilang kalau nikah sama orang Cina, pasti orang Cinanya miskin. Enggak juga. Iya juga. Karena jodoh itu tidak terlihat dari kaya miskin. Kamu Indonesia, Cina, bule atau Pakistan atau Nepal, itu bukan dari situ. Jodoh Tuhan yang tulis. Iya. Kita nggak bisa menghindar. Sama kayak katanya jenengan itu loh, nasib itu nggak tertulis di kalender. Itu tidak terlihat di kalender. Itu bener banget. Kalau apes itu tertulis di kalender. Hati-hati kita nggak keluar hari kita itu. Kita mau apes jangan keluar dulu di rumah. Maka dari itu kan aku selalu bilang, kalau apes rezeki itu nggak ada tulisannya, tapi kita mau berusaha, mau berdoa, mau memperjuangkan, ya kenapa enggak? Tapi kalau kamu dengar omongan orang, bojon sama bule mek dihapusi tok. Nah, dihapusi apa nih? Iya. Kalau dibilang jadi londe, di luar sana banyak lebih parah. Bahkan sampai dipertontonkan. Iya. Paham nggak? Kadang-kadang yang sama mbak-mbak itu loh yang yang kena garangan itu aku kasihan juga loh sebenarnya. Kamu juga perlu kasihan sama aku, Dok. Kenapa lo nih? Oke, sebentar. Saya sempat cerai sama suami saya. Jadi waktu itu terjadi pertengkaran karena suami saya gila judi. Jadi saya memilih untuk sendiri. Dan akhirnya namanya orang janda kembang ya, masih umur 20-an. Masih kinyis-kinyis. Habis itu saya kenal cowok Jakarta. Kalau dibilang garangan nggak juga sih, karena kita menikah secara agama ya waktu itu ya. Karena saya memang punya prediksi bahwa saya akan bawa ke sini. Saya sudah jatuh cinta sekonyong-konyong kode sama dia. Wes pokoknya gila. Keluarganya saya bawa ke Hong Kong sini. Keluarganya dia saya bawa ke Hong Kong sini, saya bawa ke Hong Kong. Rumahnya saya renovasi yang di Indonesia sana. Wah, iki tante-tante girang ke sana. Dan sekali lagi saya tidak suka laki-laki yang lebih muda dari saya. Kalau tidak salah saya waktu itu umur 29. 29 mau ke 30. Saya selalu bilang saya cari laki-laki yang umurnya lebih tua dari saya. Saya tuh nggak suka laki-laki lebih muda dari saya. Kok sama aku juga. Bukan karena saya egois. Saya jadi tidak mau bertengkar. Dan laki-laki itu mukanya memang tua. Saya kira dia 35. Ternyata dia berondong. Dia berondong. Desi itulah saya bilang kalau udah orang cerita garangan sebenarnya saya tepuk dada tanya selera. Saya pernah. Makanya saya nggak pernah berani komen banyak kalau tentang garangan. Iya, kasihan loh yang ditipu-tipu itu loh, sampai berjuta-juta itu loh. Saya malah puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya menikah, saya bawa ke sini, saya pekerjakan dia di Macau. Karena waktu itu belum punya KTP sini, jadi dia tidak boleh bekerja di Hong Kong. Saya pekerjaan dia di Macau. Saat bekerja di Macau, ternyata dia ngakunya single. Dan di gereja ngomong kalau dia itu sendiri. Oh my god. Oke. Tapi aku nggak ada hitam di atas putih, aku tidak tahu, jadi nggak apa-apa. Habis itu pembantu saya bilang, Ibu, suamimu di sana pakai baju couple. Oke. Dan dari situ aku tahu, akhirnya kan aku ambil keputusan, ya udah nggak apa-apa loh. Ya sekali lagi kita belum menikah resmi, kita nikah agama. Habis itu karena kejadian seperti itu. Akhirnya saya nggak mau stres, saya punya uang, saya prinsip saya biarinlah dia selingkuh, kenapa saya tidak? Tapi saya waktu itu tidak berpikir untuk selingkuh. Nah, saya sering ke Jepang, sering ke Korea, jadi dia di sana selingkuh, saya menghibur diri saya sendiri ke negara lain. Malah yang difitnah saya cari cari laki-laki lain lah, saya merebut suami orang lah, apalah. Oke, nggak masalah. Dia pulang ke Hong Kong. Dia nuntut saya, katanya saya itu yang selingkuh. Saya sudah nggak pingin sakit hati karena saya sudah prinsip, kamu sudah pergi nggak apa-apa. Nah akhirnya terjadi pemukulan di saya. Oh my god, really? Dia yang selingkuh, dia yang mukul. Really bad. Tapi saya bilang, Hong Kong tempat saya. Kamu mukul saya, deportasi langsung. Terus dia dideportasi di Macau sana terus? Akhirnya kan HP semua kan connect ke punya saya. Akhirnya HP iPhone kan kalau iCloud-nya tak cabut kan, walaupun HP dipegang kan busuk, udah busuk. HP-nya tak matiin semua, tak ambil iCloud-nya semua, HP nggak tak ambil. Tapi HP ini dia, tapi kan HP-nya busuk. iCloud-nya sudah. Nggak bisa, kecuali dia nggak tahu harus diservis, tidak adanya kan buang uang. Dari situ terus salah satu pendeta telepon saya, jangan terlantarkan suamimu seperti ini, kalau ada omongan apa. Saya cuma bilang, kalian cuma melihat dari luar.
Kalian pernah nanya nggak? Dari situ saya nggak ngeh banget sama ini pendeta, saya nggak respect banget. Kenapa kalian tidak bertanya kenapa dan bagaimana? Kenapa tidak mendengarkan dua belah pihak? Dia bilang kasihan suamimu seperti ini seperti itu, dia kamu buang gitu. Wah, yang buang itu malah aku katanya. Akhirnya aku belikan tiket, tak deportasi ke Indonesia. That's good. Tapi gini loh Miss, soalnya jodohnya Saman tuh sama Koko Tony. Jadi kalau bagaimanapun Saman udah pernah sama orang lain, tapi kalau dia itu nggak jodohnya Saman, ya tetap pergi, Saman tetap sama Koko. Iya, karena kok corona ini aku balik lagi. Karena aku nggak kerja. Jadi sebelum aku kerja di Bandung, ini aku nggak kerja di restoran tuh setengah tahun. Jadi sebenarnya kan kerja di restoran selama 5 tahun. Jadi dulu saya tuh kerja di agent. Habis itu saya nggak kerja di agent. 2017 saya tuh berhenti dari agent, saya kerja di restoran. Kerja di restoran aman-aman saja, tidak ada masalah. 2020 awal, 2019 akhir, Desember itu kan corona. Akhirnya 2020 coronanya semakin gak karuan, dan 2020 itu restoranku Tim Sacoy tutup, sentral tutup. Jadi ada beberapa cabang tutup. Akhirnya aku dirumahkan. Tidak dipecat, dirumahkan selama 6 bulan. Nah, si Koko ini telepon. Terus balikan sama Koko. Kamu punya rumah nggak? Nah, ya punya lah, aku bilang gitu. Aku dengar kamu nggak punya pekerjaan. Balik nggak? Balik, aku bilang gitu. Ya balik. Berarti Koko baik loh, Ce. Ya baik nggak baik? Enggak, dulu kan dia penjudi. Nggak baiknya adalah penjudi. Jadi gitu. Kalau dia pribadi nggak ada masalah, cuman dia penjudi berat. Jadi dia itu dulu kerjanya di restoran juga, dia jadi chef, terus juga jadi di restoran Cina tapi di Cao Lao, apa sih namanya? Restoran Cina itu. Habis itu dia kerja jadi tamaco. Nah, sekarang sudah tobat sama saya, tahu nggak pekerjaan apa? Jualan ikan. Oh iya, di aku pasar. Pernah denger. Jualan ikan di pasar. Tapi saya tidak peduli dengan pekerjaan dia. Yang penting halal, Ce. Iya, yang penting halal satu, yang kedua dia nggak judi lagi. Nggak judi lagi. Iya, itu yang bagus. Ada juga kan itu mbak-mbaknya yang punya suami penjudi terus main perempuan, itu juga kasihan loh. Wah, saya tuh dedel-duelnya kan judi itu. Jadi saya memilih untuk tidak bersama dia. Ya akhirnya kenal garangan-garangan itu. Kenapa saya bilang kalau kalian cerita garangan sebenarnya kalian nyindir saya? Ya nggak nyindir sih, Ce, tapi tuh kebanyakan kalau aku lihat postingan di Facebook itu loh yang ketipu-tipu garangan itu loh. Karena itu saya selalu antisipasi jangan sampai kena garangan karena saya sudah kena. Kalau aku prinsipnya kayak gini, Ce. Kalau aku kenal cowok ya, kalau udah menyinggung masalah duit, aku langsung goodbye. Soalnya dulu waktu aku di Singapura, aku juga pernah kena garangan juga. Iya, aku selalu yang ngeduitin, yang ngemodalin dia, bener. Terus tapi lama-lama kalau kayak gini terus aku yang mampus. Terus udah gitu, udah aku blokir semuanya, aku ganti my account lah, apanya diubah, apanya tak ubah semuanya. Terus setiap kali ada cowok yang inbox aku terus ngajak kenalan lah bla 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 kayak gini, terus aku masih layani oke, tapi kalau udah nyinggung masalah duit, oke, goodbye, just stop there. Ya, garangan itu sangat hebat sekali. Iya, emang sih mereka tuh nemenin kita tuh hampir 24 jam. Gak salah kan aku ngomong garangan menemani kita 24 jam. Sampai tidur itu loh kita dalam pelukannya dia. Iya, soalnya kan mereka tuh yang diharapin kan duit. Kalau dia nggak kayak gitu, nggak mungkin lah kita ngasih duit, iya nggak? Karena aku selalu bilang, garangan bisa menemani kita 24 jam. Keluarga nggak mungkin. Iya. Tahu nggak, keluargaku sendiri, tapi aku masih bersyukur punya keluarga kayak mereka, karena mereka tuh nggak mata duitan atau kayak gimana. Kalau aku dengerin curhatan mbak-mbaknya itu loh, aku sebenarnya kasihan. Alhamdulillahnya keluargaku itu aku kasih seberapa pun dia tuh nggak pernah kurang lah, inilah itulah, nggak pernah sama sekali. Walaupun aku nggak ngirim juga dia tuh nggak pernah tanya kamu mau kirim berapa atau kayak nggak pernah, Makanya inisiatifku sendiri, aku per bulannya aku harus ngasih ibuku segini, ini buat apa jagoan-jagoanku kan banyak kan, adik-adikku semuanya udah nikah, udah punya anak. Terus nanti yang ini buat yang nggak punya papa mama kayak gitu kan, jadinya udah aku siapin yang buat musola kayak gitu kan. Terus jadinya ya udah kayak gitu. Tapi yang
kesel sih kadang-kadang kalau aku denger yang mbak-mbaknya pada ketipu, terus keluarganya pada manfaatin dia. Sebenarnya aku sendiri tuh kalau ngirim mereka duit kayak gitu ya, aku cuma pengen mbak duitnya tak cukup, makasih ya. Nggak pernah deh. Berhenti berharap untuk itu. Iya, aku selalu jadi ya udahlah, aku bilang kayak berarti gitu. Bener kan kalau ada uang mereka harus tekun SMS-nya. Justru dulu kan waktu itu dulu kan aku di Indo, aku anaknya agak badung juga sih, nakal juga kayak gitu ya. Hampir ibuku sendiri tuh loh benci banget sama aku Tinggal, kenapa? Soalnya dulu tuh aku anaknya bandel, susah diatur kayak gitu loh. Yang namanya juga hidup di kampung, anaknya orang miskin kayak gitu kan. Jadi ibuku tuh pengennya tuh aku jadi cewek wanita yang baik-baik, pinter, gitu manut. Sedangkan aku enggak, dulu aku lebih suka kerja di pabrik, terus aku kehidupannya kos kayak gitu. Terus aku suka pakai bajunya itu yang seksi-seksi. Jadi ibuku, tanteku, semuanya tuh enggak ada yang suka sama aku. Semuanya tuh benci sama aku. Terus alhamdulillahnya sekarang itu ya, aku harus membuat mereka itu jadi suka sama aku. Gimana caranya? Makanya aku tuh paling takut kalau di interminit, karena aku pengen pulang sukses bawa duit banyak buat dia itu, buat keluargaku tuh bisa sayang sama aku kayak gitu loh. Terus alhamdulillahnya iya sekarang terjadi ya, mereka jadi respect sama aku. Terus jadi kayak aku lebih tuh baik lagi. Lebih baik lagi kayak gitu. Terus kalau dulu sampai tanteku sendiri tuh bilang kayak gini, kalau dia ya hamil duluan, buang aja itu di jalanan. Jangan diakuin kalau dia itu anaknya, diponakannya, terus mbaknya, jangan. Buang aja itu di jalan. Sampai kata-kata itu aku inget sampai sekarang. Iya. Mereka yang bilang, terus saksi-saksinya itu udah pada lupa, tapi aku yang dibilangin kayak gitu, aku nggak bakalan pernah lupa. Aku masih dalam ingatan. Iya. Makanya sekarang kalau kadang-kadang, tapi alhamdulillahnya kata-kata itu emang bener doanya mereka. Doa apa yang kita katakan baik itu akan jatuh keluar ke kita baik. Jatuhnya baik. Betul. Tapi kalau kata-kata keluar jahat pasti kebaliknya sama juga dia. Soalnya apa? Anaknya sendiri juga gini kan? Nah, kayak gitu. Kan aku selalu bilang, ucapan kita sebenarnya doa kita. Iya, kalau kita menghina orang lain, sebenarnya kita sedang mempersiapkan menghina diri sendiri. Iya, benar. Karena saya selalu bilang, koreksi saya kalau saya salah. Karena saya cuma penyambung lidah. Kadang-kadang itu apa yang saya sampaikan bukan dari saya pribadi. Tapi kalau saya dihujat kan saya jadi bingung. Iya. Ini cuma saya menyampaikan informasi ini agar yang lainnya lebih hati-hati. Bukan saya itu menghakimin, tidak. Saya itu tidak ada maksud menghakimi kalian. Tapi sekali lagi ya, saya tidak tahu karena tujuan saya satu, YouTube itu bukan cari absennya. Iya. Bukan cari kontennya. Tapi justru ada YouTube-nya Miss Yuni itu jadi anak-anak tuh pada tahu yang dulu-dulunya nggak tahu, dulu-dulunya mau cerita ke kemana nggak tahu kan. Istilahnya kalau emang di sini tuh kita butuh teman untuk ngeluarin kata-kata dalam hati kita. Soalnya ada teman juga, walaupun kita ngomong ngeluarin unek-unek dalam hati, terus teman itu kadang-kadang nggak bisa dipercaya loh. Terus dia tuh ntar ngomong sama sini, jadinya tuh jadi boom kayak gitu. Makanya kalau di sini kan kalian ada yang bilang cerita aib, bukan aib ya. Kadang-kadang kita ingin mengeluarkan isi hati gitu loh. Kalau aib kan dia ngomong di depan kamera terus ngobrol kayak gini kan nggak kelihatan siapa kamu. Iya. Kan aku bisa bilang orang miskin menikah sama bule, emang aneh? Enggak kan? Enggak. Kan Tuhan. Iya, Tuhan yang nentuin. Apakah Tuhan itu nulis ya yang miskin sama yang miskin, yang kaya sama yang kaya? Kan enggak Tuhan nggak ngomong seperti itu. Rezeki kita juga nggak ada yang tahu. Makanya aku bilang, kamu si miskin dari Indonesia menikah dengan bule Kanada, ada yang aneh? Tidak. Iya. Karena itu satu doa juga. Iya, padahal dulu aku sama orang bule itu takut banget loh, orangnya soalnya gede tinggi semuanya, jadinya tuh aku takut. Malah saking takutnya malah aku sekarang jatuh cinta. Oke, sebentar ya, ada telepon masuk. Jadi terima kasih. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.